DPRD Pati akhirnya memanggil korban PHK RSUD Suwondo usai demo besar-besaran Pati pada Rabu 13 Agustus 2025. Mereka dipanggil dalam rapat pansus DPRD Pati soal kelanjutan hak angket terhadap Bupati Pati Sudewo pada Kamis 14 Agustus. Diketahui ada 5 perwakilan dari 220 ex-karyawan RSUD yang datang dalam rapat tersebut. Untuk informasi selengkapnya kita sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Jateng yaitu rekan Saiful Maksum. Silakan rekan untuk laporan selengkapnya. Baik, rekan Arin, diinformasikan kepada sahabat Tribuners ya, bahwa hari ini DPRD Kabupaten Pati sudah memulai proses dari mana hak angket yang kemudian digulirkan oleh DPRD Kabupaten Pati sejak kemarin ya 13 Agustus 2025 di penghujung unjuk rasa yang kemudian berbuah ataupun menjadi ricuh ya. Setelah DPRD kemudian menunjuk ataupun membentuk pansus hak angket yang kemudian hak angket ini ditujukan kepada Bupati Pati ya, yaitu DPRD Pati kemudian menunjuk pansus, membuat pansus untuk yang ditujukan kepada Bupati Pati Sudewo ya. Nah, hari ini prosesnya sudah dimulai oleh pansus yang dibentuk oleh DPRD Pati dengan pemanggilan ex dari karyawan DPR RSUD RRA Suwondo Pati. Di mana sebenarnya hari ini tidak hanya ex karyawan dari RSUD Pati saja yang dipanggil, namun ada beberapa pihak lain seperti pihak dari BKPSDM juga beberapa pihak lain yang juga jajaran dari direksi RSUD Suwondo Pati. Nah, pada momen pertama ini memang DPRD memfokuskan pada kasus yang kemudian menjadi pertanyaan banyak masyarakat, yaitu di PHK-nya sebanyak 220 karyawan RSUD Pati beberapa waktu lalu karena tidak lolos melakukan seleksi ataupun melakukan seleksi kembali, padahal 220 karyawan ini sebenarnya sudah mengabdi bahkan belasan hingga puluhan tahun ya di RSUD, namun tiba-tiba pada 2025 ini beberapa waktu lalu diminta untuk melakukan tes kembali dengan alasan untuk bisa digunakan hasil tesnya apakah layak untuk dijadikan karyawan tetap ataupun tidak. Karena memang 220 karyawan ini statusnya masih dalam kondisi ataupun keadaan sebagai karyawan kontrak ya. Bahkan ada yang 13 tahun, ada yang sudah 10 tahun mengabdi, bahkan ada yang lebih dari 20 tahun. Nah, kondisi ini yang menjadi pertanyaan bagi para ex-karyawan RSUD ini, apakah ada unsur-unsur lain yang kemudian diduga menjadi memunculkan korban, dalam hal ini adalah korban PHK dari karyawan di RSUD. Nah, salah satu yang menjadi fokus dari pansus hak angket ini adalah menelusuri kebijakan-kebijakan dari Bupati Pati yaitu Sudewo untuk benar-benar apakah nantinya hak angket ini bisa dilanjutkan dan juga dibahas lebih lanjut. Sebenarnya ada sekitar 22 tuntutan yang kemudian dilayangkan oleh pengunjuk rasa kemarin dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang kemudian disampaikan kepada DPRD. Kemudian DPRD Pati melalui pansusnya sudah merangkum dari 22 tuntutan ini menjadi kurang lebih 12 tuntutan. Nah, saat ini ada hari ini ya sudah dipanggil dari pansus kepada ex karyawan dari RSUD Suwondo Pati dengan dari 220 ini sudah dipanggil 5 ex karyawan yang menjadi perwakilan. 2 diantaranya dari kalangan perempuan dan sisanya dari kalangan laki-laki. Nah, dari kelima ex karyawan RSUD Pati ini kemudian dimintai keterangan satu persatu oleh
pimpinan dan juga anggota dari Pansus untuk menggali lebih lanjut bagaimana proses dari sejak awal kemudian perekrutan, apakah ada seleksi pada saat itu dan juga bagaimana proses berjalannya pekerjaan selama yang dijalani di RSUD Suwondo Pati. Nah, salah satunya ada yang sudah 20 tahun yang mengabdi dengan berbagai posisi di jajaran ataupun di lingkungan RSUD Suwondo Pati. Nah, dari situ memang tim dari Pansus hak angket ini ingin menggali lebih lanjut apakah adanya dugaan-dugaan yang memungkinkan adanya kebijakan yang kemudian diambil secara otoritas oleh Bupati Pati yang kemudian merugikan masyarakat Kabupaten Pati. Nah, selain itu tim dari Pansus DPRD Kabupaten Pati khususnya yaitu Pansus hak angket juga memanggil direksi untuk meminta klarifikasi lebih lanjut apakah yang disampaikan oleh ex-karyawannya ini selaras dengan kebijakan-kebijakan yang kemudian disampaikan oleh pihak dari direksi RSUD Suwondo Pati. Dari situ ada satu kesimpulan yang kemudian memberitahu, menginformasikan bahwa pengurangan tersebut dimaksudkan untuk melakukan efisiensi dari karyawan yang selama ini menjadi beban anggaran yang ada di RSUD Suwondo Pati. Namun ada satu catatan yang kemudian menjadi perhatian dari tim Pansus, di mana pada tahun 2025 ini setelah ada PHK cukup besar yaitu 220 ex-karyawan ya yang kemudian menjadi ex-karyawan 220 ini, namun kemudian terbitlah Perbup yang diterbitkan oleh Bupati Pati sendiri yang nantinya berisikan tentang rencana perekrutan karyawan baru yang dilaksanakan di RSUD Suwondo Pati. Nah, alasan dari pihak direksi yang kemudian melakukan efisiensi untuk menghemat anggaran ini dinilai kurang sejalan dengan lahirnya Perbup yang kemudian bertuju ataupun menginformasikan adanya rencana perekrutan karyawan baru untuk mengisi jumlah karyawan yang kosong yang ada di RSUD Suwondo Pati. Nah, beberapa keterangan dari ex-karyawan RSUD Suwondo Pati ini dengan direksi RSUD dan juga adanya Perbup ini akan kemudian dibahas menjadi salah satu pembahasan dalam pembahasan Pansus hak angket yang digulirkan oleh DPRD. Selain itu, tim Pansus dari DPRD Pati khususnya hak angket ini juga akan menelusuri beberapa kebijakan-kebijakan lain yang kemudian menyangkut ataupun menjadi perhatian yang sudah dikeluarkan oleh Bupati Pati yaitu Sudewo. Nah, beberapa tuntutan itu yang kemudian dirangkum menjadi 12 tuntutan akan menjadi fokus dari tim Pansus hak angket dari DPRD Pati untuk akan dibahas dalam beberapa hari ke depan untuk menuntaskan dari tuntutan-tuntutan peserta ataupun masa unjuk rasa yang sudah dilangsungkan kemarin. Nah, berdasarkan informasi tadi yang kami dapatkan dari Ketua Pansus bahwa setelah pembahasan hari ini, untuk pembahasan lebih lanjut terkait hak angket ini akan diskor sementara dalam beberapa hari ke depan dan akan dilanjutkan pada tanggal 19 Agustus. Demikian yang dapat kami laporkan dari Kabupaten Pati, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Saiful atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali. Pengaduan daripada sejumlah ex-Suwondo dari Pansus sendiri? Kami belum bisa menyimpulkan ya, tapi data-data pendukung keterangan teman-teman ex-Suwondo kami terima banyak hal yang menjadi catatan kami, bahkan sampai ini kami kaget ada beberapa persoalan yang sangat memprihatinkan. Bahkan tadi disampaikan juga keterangan Pak Bupati yang di TikTok atau di video atau di teman-teman media mengatakan kalau teman-teman ini masuknya tidak pakai tes, teman-teman ini masuknya tidak pakai prosedur yang benar. Ternyata ada yang benar, ada proses yang benar. Yang kedua, ternyata teman-teman juga melihat TikTok bahwa Pak Bupati menyampaikan
ini ya, jangan ada yang melawan saya terkait dengan berani-berani untuk kaitan lolos dan tidaknya itu. Ternyata juga kita akan dalami ke dalam. Terus yang ketiga, kita ini kan melebar, ternyata kita temukan bahwa teman-teman tidak tahu pihak ketiganya ini siapa. Nah ini kan kita tidak jadwalkan pihak ketiga. Pihak ketiganya tidak kita jadwalkan. Maka setelah melebar ini kita panggil dong pihak ketiga. Tesnya bagaimana, prosesnya seperti apa, dia pembayarannya seperti apa, administrasinya bagaimana, terus kok bisa mengadakan tes itu bagaimana, dasarnya apa, surat tugasnya apa, harus kita tanyakan sampai dalam dong. Iya. Oke, siapa tadi kan sempat mengatakan di buku kemarin penerimaannya yang itu sama yang saksi itu ya kan pertanyaannya kan menggunakan draft dari hasil keterangan tadi, indikasinya ada nggak? Teman-teman bisa menilai lah ya, tapi teman pansus kan tidak bisa nih langsung menyudutkan seseorang ini bersalah dan tidak bersalah, tidak bisa. Hari ini tugas pansus menggali sedalam-dalamnya kebenaran ini, dan saya tidak bisa dong memutuskan ini yang benar, ini yang salah. Tapi teman-teman yakinlah kalau pansus ini berjalan dengan normal. Nanti kalau memang ada indikasi ke sana, kita akan masuk ke sana. Kalau memang ada indikasi yang tidak benar, kita masuk ke dalam aja. Dari keterangan tadi tidak ada, apakah tidak menggunakan itu? Kalau dari keterangan teman-teman seperti itu ya, nanti tetap kita dalami. Cukup. Joni Kurnianto STMT, saya selaku Wakil Ketua Pansus Angket di DPRD Pati. Ya, gimana Pak proses yang berlangsung? Ya, proses yang berlangsung. Kami sejak kemarin, kami ditunjuk sebagai Pansus Angket, kami langsung bergerak. Kemarin kita dari siang sampai sore kita rapat pertama ya untuk Pansus Angket, kita menentukan langkah-langkah. Terus kemudian kita mengundang tim ahli, ya kita ada tim ahli akademisi sama tim ahli dari pemerintahan atau tata negara. Alhamdulillah ini yang sudah bisa hadir adalah tim dari akademisi, Mas Junaidi dari UNS ya. Nah, jadi itu sudah kami lakukan, dan dari hari ini tadi kita sudah mulai mendetilkan. Kemarin kita sudah mendetilkan dari 22 tuntutan dari pendemo, kita rangkum, kita lihat ternyata menjadi 12 titik yang akan kita lihat, 12 poin yang akan kita pelajari lebih lanjut. Dan hari ini kita sudah mulai ketemu dengan tim akademisi dan kita sudah mulai membuka satu-satu rencana-rencana untuk membuka lebih detail, karena memang kami dari Pansus Hak Angket Pati ini kita ingin kita lebih hati-hati, kita lebih rinci, lebih detail, sehingga karena dipantau seluruh Indonesia, jadi kita hati-hati betul. Kita tidak mau menyalahkan benar atau salah ya, tapi download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.